Hai, gimana kabarnya semuanya? Aku harap sehat. Hari ini mau bahas tentang Wiggy and Red. Siapa mereka? Mereka adalah, kalau kata Sigmund Freud dan psikolog saya, dia adalah kepribadian kita. Jadi sebenarnya kita tuh nggak satu orang, satu tiga sosok. Kita tuh ego, super ego, sama satu lagi apa ya? Saya lupa. Jadi um, Wiggy itu seorang anak kecil buat saya, cengeng, banyak nuntut, banyak mau. Tapi dia juga yang paling riang, yang paling semangat. Sementara Red, pria tinggi dengan lebih tinggi dari saya, dengan kacamata hitamnya, rambut gelimis, dan dia itu orang yang realistis. Apapun itu dia realis. Jadi dia jarang banget senyum, jarang banget sedih, datar aja. Dan ya, dia bertugas untuk milah mana yang harus saya jalanin secara logika atau enggak gitu. Aku rasa semuanya ada di kalian yang nonton ini juga masing-masing punya. Cuman di kasus saya ini berkembang jadi nyata. Awalnya tuh saya cuma mendengar suaranya doang. Jadi kayak behind me, di belakang kepala gue tuh kayak ada dua orang yang ngobrol gitu. Satu dengan suara cemprengnya Wiki, dan satu dengan suara bassnya Red. Mereka ngomong kayak misalkan dari sesuatu, misal saya ke dokter gitu, terus Red mungkin akan bilang, ini udah kesekian kalinya dan gak ada perubahan, lu yakin mau membuang waktu lu lagi untuk hal kayak gini gitu. Sementara Wigi bilang, there's always a hope, selalu ada harapan. Terus saya jalan. Kadang Wigi menjadi baik buat saya. Kalau ditanya ya, baik mana Wigi atau yang, mereka tuh sosok, mereka tuh kayak karakter. Di karakter duniawi asli realitas itu nggak ada orang yang benar-benar bener banget dan salah banget, nggak. Kita tuh in the middle line aja ya. Terkadang Wigi benar, terkadang Red salah, terkadang Red benar dan Wigi salah. Kayak contohnya, Wigi nangis karena uh, injek gasnya lebih kencang biar lu ngilangin stres, ayo injek gasnya gitu. Dan Red bilang, hidup ini emang nggak sempurna, hidup ini nggak kayak yang lo pinginin, tapi percaya sama gue, hidup tuh layak buat diperjuangin gitu. Come on, where is your hope, di mana harapannya gitu. Karena jujur gue ngerasa gue pribadi adalah orang yang mengatur kedua ini secara seimbang, tapi terkadang dan sering kali gue tuh nggak bisa menyeimbangkan kedua sosok ini. Jadi kayak gue tuh terbawa arus Red atau terbawa arus Wiki. Mungkin buat yang dekat sama gue sadar ya, kayak ada momen dimana kelihatannya si Anton tuh kayak anak kecil gitu, tapi ada momen juga dimana gue tuh kelihatan kayak terlalu sinikal, terlalu apa ya, terlalu apatis gitu loh. Ya banyak orang yang udah sering bilang gitu sih, tapi ini bukan kepribadian ganda ya, ini beda lagi. Kepribadian ganda kan gak bisa diatur, dan itu setiap ke, setiap kepribadian setiap kepribadian itu punya intensinya masing-masing gitu, sementara kalau itu enggak. Jadi ya sebenarnya awal-awal tuh saya nyaman loh, karena saya bisa ngobrol, saya nggak pernah ngerasa sendirian, selalu ada yang bisa saya ajak ngobrol tentang bagusnya kemana ya, itu selalu rame, jadi seneng gitu. Tapi makin lama makin apa ya, makin menekan gitu.
Jadi kayak dari ajakan jadi perintah, terus dari perintah jadi perintah jadi perintah, hingga akhirnya saya di suatu waktu saya nggak sadar bahwa uh, sebenarnya gue ngapain sih. Selama beberapa menit saya nggak sadar saya ngapain, dan yang saya tahu cuma tadi gue nggak di sini gitu. Tadi tuh gue nggak di sini, dan itu tuh pada awalnya biasa, cuman makin kesana makin kesininya makin serem buat saya pribadi. Dari awalnya suara-suara tadi, terus jalan, makin lama saya makin punya sosok yang saya bilang begitu anak kecil, Red itu lebih tinggi dari saya mulai punya sosok. Terus makin kesini lagi sosok itu tuh kayak nyata, kayak ada depan loh. Jujur saya pernah kecelakaan di jalan raya Bogor Depok. Di sepanjang jalan itu saya ngeliat tiba-tiba tuh ada bayangan hitam nyebrang, kayak red persis. Set, dan akhirnya saya otomatis ngerem mendadak, dan waktu itu tuh lagi licin, lagi hujan, dan akhirnya saya kepental. Untungnya mobil di belakang saya itu berhenti, jadi saya nggak kelindes. Tapi ya gitu deh, kehidupan seorang skizoafektif. Yang pengen gue sampein adalah buat lo yang juga skizoafektif kayak gue tau itu aneh, semua yang lo rasain tuh aneh, dan orang gak ngerti sama apa yang lo rasain. Tapi believe it, ingat kata Red yang tadi, hidup emang gak sempurna, tapi layak buat diperhitungin, layak untuk diperjuangin, layak untuk kita bisa sama kayak orang-orang, bahkan lebih di atas mereka. Kita itu normal dengan cara kita sendiri. Dah.